Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi untuk kesempatan video kali ini saya langsung saja pada inti video kita, yaitu saya ingin melakukan sablon lagi. Saya ingin memperlihatkan proses sablon menggunakan sablon glow in the dark menggunakan plastisol. Seperti apa dan apa-apa saja alat yang digunakan, mungkin saya bisa sedikit memperlihatkan. Jadi teman-teman semua, untuk sablon glow in the dark sendiri ini sesuai dengan namanya glow in the dark. Jadi ini bisa menyala pada saat di kegelapan. Rahasianya di mana? Kenapa bisa menyala? Karena dengan bubuk fosfor seperti ini. Jadi bubuk ini sifatnya dia bisa meresap cahaya, dan pada saat digelap ini akan kelihatan menyala. Jadi ini bubuk glow in the dark yang berwarna hijau. Jadi teman-teman semua, untuk bubuknya sendiri saya rasa cukup. Jadi bubuknya kurang lebih seperti ini, nanti akan saya perlihatkan. Dan untuk tinta yang dipakai itu kita harus menggunakan tinta yang transparan, karena saat ini saya menggunakan plastisol. Jadi tinta yang transparan itu, maksud saya tinta plastisolnya harus yang transparan seperti ini. Untuk mereknya terserah teman-teman semua. Teman-teman semua biasanya atau enaknya pakai tinta merek apa, silakan. Jadi kurang lebih itu tintanya yang transparan. Di sini saya menggunakan tinta Bali Plus dari ANT yang tipe curve 3D seperti ini. Jadi ini bisa dibilang tinta HD karena sesuai dengan namanya, tinta HD atau tinta strike up atau high density atau tinta timbul. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di pengucapan saya, mohon diluruskan, mohon di komen dan diluruskan teman-teman. Jadi untuk tahap awal itu kita harus menyiapkan ini tintanya. Setelah tintanya siap, kita campurkan bubuk fosfornya atau bubuk glow in the darknya langsung ke dalam tinta. Tapi mungkin bisa saya ingatkan, sebelum kita mencampurnya kita harus mencari tekstur dari tinta plastisol transparan ini. Kita harus mencari tekstur yang sesuai dengan cara mencampurnya dengan pengencer tinta plastisol. Namun kalau misalkan kekentalan seperti ini dirasa cukup, bisa langsung dicampur. Jadi teman-teman, karena saya melihat ini tintanya agak padat, jadi saya harus mencampurnya dulu. Saya harus mencampur tintanya dulu sampai dengan kekentalan yang saya inginkan. Ya oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini sudah saya campurkan dengan pengencer plastisol. Jadi kekentalannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat sendiri kalau untuk kekentalan untuk saya pribadi ya. Kalau teman-teman sendiri terserah teman-teman enaknya kekentalannya seperti apa. Namun mungkin bisa sedikit saya ingatkan untuk tidak melakukan pencampuran sebelum kekentalan yang diinginkan itu didapatkan seperti ini. Jadi sebelum mencampur ini, ada baiknya kita harus menyesuaikan dulu kekentalan tinta ini. Jadi tinta ini nanti enggak terkena langsung dengan cairan pengencer tintanya. Jadi setelah mendapat tekstur seperti ini teman-teman, atau tekstur yang teman-teman rasa cukup, jadi kita langsung menuangkan bubuk glow in the darknya atau bubuk fosfornya. Kalau untuk takarannya sendiri teman-teman, saya belum bisa saya belum bisa mengatakan secara pasti. Jadi ini seperti ini. Untuk takarannya saya belum bisa menetapkan secara pasti bahwa perbandingannya sekian banding sekian, tapi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi setelah ini kekentalannya sudah sesuai, kita langsung
masukkan bubuk fosfornya ke dalam sini. Oke, jadi teman-teman, untuk pencampurannya sendiri nggak ada yang khusus atau nggak ada yang spesial. Jadi ini langsung dituang aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tuang sedikit demi sedikit dulu. Seperti ini. Setelah kita tuang, kita aduk. Nanti kita lihat apakah sudah sesuai atau belum, masih harus ditambah. Jadi kita aduk teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi diusahakan diaduknya serata mungkin. Jadi ini adalah tinta plastisol teman-teman. Sedangkan untuk rakel yang saya gunakan di sini adalah rakel kotak teman-teman. Dan untuk desainnya nanti kita lihat sendiri sama-sama pada saat proses penggesutan teman-teman. Jadi untuk tinta plastisol ini, sebelum kita menaikkan untuk tinta glow in the dark ini, sebelum kita melakukan penyablonan glow in the darknya, ada baiknya kalau misalkan di sini saya menggunakan kaos hitam, jadi saya harus memberikan base putih dulu di atas kaos hitam, mungkin sekitar dua kali double. Maksud saya itu 2 kali gesut, 2 kali naik. Setelah 2 kali naik, baru saya baru tinta ini akan menimpa base nya. Jadi saya menggunakan base putih sebanyak 2 kali naik, 2 kali cetak, dan ini juga nanti 2 kali cetak. Jadi seperti apa proses pengerjaannya? Ya, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya, maksud saya untuk proses selanjutnya untuk proses selanjutnya teman-teman, kita langsung karena semua kaos sudah siap di atas meja, jadi kita sisa langsung gesut. Berhubung karena desain ini ada 2 warna, jadi warna merah dengan glow in the dark-nya, jadi saya memilih untuk menggesut yang warna merah dulu.
Yap, oke teman-teman. Jadi untuk proses selanjutnya kita berikan base putih. Nah, jadi ini base putih 2 kali cetak juga. Kita langsung eksekusi teman-teman. Yo, oke guys. Jadi untuk proses selanjutnya, karena ini semua sudah selesai, jadi sudah waktunya kita menggesut glow in the darknya. Yup, oke teman-teman, jadi proses pertama sudah selesai. Jadi untuk belakang ini kita sisa melakukan menyablonnya itu sisa 1 kali lagi. Jadi glow in the darknya itu kita sablon 2 kali. Yup, oke teman-teman, kita sama-sama melihat seperti apa hasilnya untuk yang belakang glow in the darknya, apakah berfungsi atau tidak. Mari kita lihat sama-sama. Tapi sebelumnya matikan dulu lampunya. Ini dia teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan di bagian di sini, tapi akan kita perlihatkan seperti ini teman-teman. Nah, ini glow in the darknya teman-teman. Yup, ini ya kita lihat semuanya.
Oke, ya teman-teman semua, jadi ini sudah bajunya sudah dibalik, jadi dan sudah dipasang, sisa kita ratakan dulu. Jadi kita lanjut proses di bagian depannya lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut di bagian depan. Nah, bagian depan itu cuma satu warna. Jadi kita naikkan seperti yang di belakang tadi, kita sablon yang putih dulu sebagai base untuk glow in the darknya. Jadi ini lumayan agak mengirit. Jadi di bagian sini, yang di bagian belakang tadi, jadi satu screen saya buat untuk dua cetakan, depan dan belakang. Oke, kita lanjut di tahap terakhirnya, yaitu kita sablon glow in the darknya. Ya oke teman-teman, kita sudah masuk dalam proses pengepresan. Nah ini yang baru selesai dipres, balik ready. Ini bagian belakangnya sudah kelihatan hijau, dan ini bagian depannya teman-teman. Dan ini bagian depannya. Untuk proses pengepresannya di sini saya memakai suhu 180 derajat dengan durasi 35 detik teman-teman. Dengan finishing DAF menggunakan kertas roti ini. Saya nggak tahu namanya, biasanya saya menyebutnya kertas roti.
Saya coba bawa masuk ke dalam kamar di tempat gelap biar kita lihat sama-sama teman-teman. Yup, jadi ini dia teman-teman. Sangat terang sekali. Siap, jadi teman-teman untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bagian depannya, putar guys. Dan kita lihat sama-sama bagian belakangnya. Dan ini bagian belakangnya teman-teman. Nah, meskipun dua warna ini karena glow in the dark jadi kelihatan sangat keren sekali nanti pada saat di kegelapan. Putar apa Maris? Jadi ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya teman-teman. Ya, kurang lebih pengerjaannya dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin cukup dulu videonya. Nanti akan kami upload lagi sablon-sablon yang kami kerjakan akan kami upload lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.